Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Mardiana Putra dari kelas 4A dengan NIM 230900009. Di sini saya akan menjelaskan tugas data mining mengenai association rule mining. Yang pertama, apa itu association rule mining? Association rule mining adalah salah satu teknik dalam data mining yang bertujuan untuk menemukan hubungan atau pola tersembunyi antar item dalam dataset. Teknik ini sering digunakan dalam analisis pasar keranjang atau market basket analysis, di mana kita ingin mengetahui produk apa saja yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Contoh aturannya, jika seorang membeli roti dan mentega, maka kemungkinan besar mereka juga akan membeli selai. Di setiap aturan sosial memiliki 3 metrik utama. Yang pertama ada support, yaitu seberapa sering kombinasi item muncul dalam dataset. Yang kedua ada confidence, yaitu seberapa besar kemungkinan item B dibeli jika A dibeli. Yang ketiga ada lift, yaitu mengukur kekuatan aturan dibandingkan dengan peluang acak. Yang kedua, bagaimana kedua algoritma tersebut bekerja. Dalam association rule mining ada dua algoritma utama. Yang pertama ada a priori algoritma. Prinsip dasarnya, jika sebuah item set sering muncul, maka semua subsetnya juga pasti sering muncul. Terus langkah-langkahnya, yang pertama ada hitung support untuk setiap item. Yang kedua ada hapus item yang tidak memenuhi minimum support threshold. Yang ketiga ada gabungan item untuk membentuk kandidat item set yang lebih besar. Yang keempat ada ulangi proses hingga tidak ada lagi kombinasi yang memenuhi syarat. Yang kedua ada algoritma FB growth atau frequent pattern growth, menggunakan struktur data FP3 untuk menyimpan informasi item set secara kompak. Tidak perlu menghasilkan kandidat item set eksplisit seperti pada a priori. Terus langkah kerjanya, yang pertama ada bangun FP3 dari dataset. Yang kedua, gunakan rekursi dan partisi pohon untuk menemukan frequent item set. FP growth cenderung lebih cepat dan efisien dibandingkan a priori, terutama pada dataset besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses kumpulan data menggunakan algoritma a priori dan FP growth. Yang pertama, kita menghubungkan Google Drive ke Colab menggunakan kode from Google Colab import drive. Kemudian, kita import library menggunakan kode import pandas aspd. Pandas pd ini untuk mengelola data CSV. Terus MLX Tense Frequency Patterns ini untuk algoritma a priori, FP growth, dan association rules. Untuk association rules-nya ini untuk menghasilkan association rules dari frequency item sets. Terus ada transaction encoder, itu untuk mengubah list of transaction ke format one hot encoded yang berupa true atau false. Terus kita load dataset, membaca file CSV dari drive dan memasukkannya ke DF, menampilkan 5 baris pertama dari datasetnya. Kemudian kita memprocessing atau persiapan data. Kita ubah dataset menjadi list of transaction menggunakan kode transaction sama dengan df titik values to list. Terus nanti akan dataset diubah menjadi list of list, dan setiap baris nanti adalah satu transaksi sama dengan daftar layanan yang digunakan oleh satu customer. Kemudian kita akan membersihkan none. Untuk kodenya seperti ini untuk membersihkan none dari setiap transaksi. Selanjutnya kita akan encode transaction atau transaction encoder. Untuk kodenya seperti ini. Nah, gunakan transaction encoder untuk setiap layanan menjadi column. Untuk value-nya true
kalau layanan itu digunakan customer. Jika false, maka layanan itu tidak digunakan oleh customer. Untuk outputnya akan berbentuk tabel. Terus kemudian ke algoritma a priori. Untuk kodenya frequency item set a priori sama dengan a priori df encode min support sama dengan 0.01 use call names sama dengan true. Kode ini untuk menjalankan algoritma a priori dan untuk menemukan frequency item setnya. Terus ada kode rules a priori sama dengan association rules frequency item set a priori metric sama dengan confidence min threshold sama dengan 0.5. Nah, ini untuk membuat association rules dari item set yang tadi. Terus untuk confidence-nya minimal 50%. Jika nanti item setnya kosong, maka nanti ketika kita cetak maka tidak ditemukan. Selanjutnya kita ke algoritma fvgrowth. Ini kode frequency item set fvgrowth df encoded min support sama dengan 0.01 use call names sama dengan true. Nah, kode ini untuk menjalankan algoritma fvgrowth-nya dan juga untuk mencari frequency item setnya. Terus kemudian ada kode rules fvgrowth sama dengan association rules frequency item set fvgrowth matrix sama dengan confidence min threshold sama dengan 0.5. Untuk kode ini untuk membuat association rules dari item set dari hasil fvgrowth-nya. Nah, sama kayak tadi algoritma a priori, jika nanti item setnya kosong, maka ketika kita cetak maka tidak ditemukan. Ini adalah hasil outputnya. Untuk data preview ini adalah data dari saat kita load tadi. Di dalamnya ada customer ID, ada service 1 sampai service 5. Terus kemudian ada data encode. Ini data encoded ini adalah data setelah di pre-processing. Untuk value-nya ini ada false dan true. Nah, untuk setiap kolom sama dengan satu item. Untuk true itu berarti customer tersebut menggunakan layanan itu. Untuk false berarti customer tersebut tidak menggunakan layanan itu. Selanjutnya, ini adalah output dari algoritma a priori. Untuk frequency item setnya ditemukan 94 kombinasi item atau layanan yang sering muncul bersama. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk supportnya ada 0.341905, item setnya ada ATM withdraw ALS. Jadi untuk ATM withdraw ALS itu digunakan oleh customer 34%. Dan untuk checkboxnya di sini untuk supportnya 0.363810, berarti untuk checkboxnya itu digunakan oleh customer adalah 36% dan seterusnya. Kemudian kita ke association rules. Untuk association rules-nya seperti ini, yang artinya jika seorang customer menggunakan credit card, investment dan insurance, maka ada 50% peluang confidence customer itu juga punya saving account. Liftnya adalah 1.478873. Saving account-nya 1.47 kali lebih sering terjadi kalau orang sudah punya credit card ditambah investment ditambah insurance. Selanjutnya ini adalah output dari algoritma fvgrowth. Untuk frequency itemnya sama seperti algoritma a priori, yaitu 194 kombinasi item setnya. Untuk supportnya juga mirip sama dengan a priori. Dan untuk association rules-nya juga mirip dengan algoritma a priori. Dan untuk kesimpulannya dari hasil output di atas, bandingkan kecepatan komputasi mana yang lebih cepat. Untuk dari hasil output di atas, untuk algoritma a priori dan fvgrowth menghasilkan
jumlah frekuensi item setnya yang sama, yaitu 194 item set. Association terusnya ditemukan juga sama, tapi untuk kecepatan komputasinya FV Crouch lebih jelas cepat dibandingkan a priori. Kenapa? Karena jumlah item yang banyak, a priori akan banyak membuang waktu buat generate semua kemungkinan kombinasi dulu baru menghitung supportnya satu persatu. FV Crouch langsung bangun FP3 sekali jalan, jadi prosesnya jauh lebih cepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.